siang, Remakers semua yang kami cintai. Saya berempat ini ada Mbak Desti dari konsultan, Mas Ferry dari corporate. Lah, kanan saya ini ada pemerhati lingkungan, Mbak Sweet itu kan. Saya Isnin dari BUMN. Kami berempat ini sebetulnya sedang melakukan training karbon atau carbon trade yang diselenggarakan oleh Remakasya Aino Remakasya. Kemudian di tempat yang indah ini, yang lebih sejuk ini, di lembaga Alam Tropika Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol perihal isu yang beberapa puluh tahun yang lalu bahkan ke depan semakin menjadi konsen internasional yaitu tentang perdagangan karbon. Oke, saya akan ngobrol dengan Mbak Desti dulu. Sebetulnya apa tuh Mbak Desti? Carbon trade menurut konsultan. Silakan Mbak Desti. Iya Pak Isnin, makasih Pak Isnin. Jadi sebenarnya kalau perspektif dari kami ya Pak ya, representingnya melihatnya isu karbon ini kan sebetulnya bukan isu baru Pak. Jadi kalau kita lihat kemarin kita belajar selama di kelas dengan Pak Dr. Arief Darmawan ya, memang dijelaskan banget milestone-nya bahwa Indonesia sendiri itu punya komitmen dari semenjak 2015 mungkin kalau kita ketahui ya, dari adanya Paris Agreement, Protokol Kyoto selanjutnya itu ditegaskan lagi dengan kita meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 sampai kita submit NDC atau kewajiban contribution dari negara Indonesia, yang mana dari tahun ke tahun Pak Isnin kalau kita lihat memang targetnya itu Indonesia semakin optimis. Dari NDC, dari update sampai enhance. Jadi kami dari perspektif konsultan ya Pak ya pastinya sangat antusias ya Pak. Karena kedepannya selain ada impact ke lingkungan, tentunya juga kami dari konsultan bisa membantu lah sektor-sektor tersebut untuk bisa mewujudkan. Jadi akan semakin banyak berkembang ya. Oke. Menurut Mas Ferry ya, apa dari sudut pandang corporate? Dari sudut pandang corporate, carbon trading itu sebuah tantangan bisnis baru. Di mana kita ketahui kita tertantang untuk membuat produk yang merendah emisi. Menurunkan emisi. Ya, sehingga emisi-emisi dari hasil produksi, emisi-emisi yang dihasilkan dari aktivitas kelola itu bisa kita minimalkan dengan tetap optimal hasil produksinya. Kami berharap kontribusi kami dari pihak swasta dalam menurunkan emisi direkognisi secara nasional dan internasional, sehingga ada semacam role bisnis baru di mana selain dari produksi dalam bentuk produk, kita juga ada role bisnis mengenai emisi yang kita hasilkan. Kalau di dalam tata kelola corporate itu, aspek yang menguntungkan sebagai sebuah profit menurut Mas Ferry apa? Dari aspek corporate sendiri, kalau yang menguntungkan dari sisi memang produksi dari produk kita Pak. Namun emisi yang kita pacu untuk kita turunkan itu menjadi suatu pandangan tersendiri untuk meningkatkan profit kita. Tidak ada pandangan sebaliknya misalnya, ini malah semakin menambah biaya. Justru ini tantangan baru untuk kami. Dan ini kita sedang menuju green company. Oke, jadi ada image untuk green company ya, bagi perusahaan. Betul sekali. Oke, nah sekarang saya mau ke Mbak Sweet nih. Mbak Sweet ini ada dari teman konsultan, ada teman dari corporate gitu kan. Wawasan dari Mbak Sweet nih tentang carbon trade dari aktivis, mungkin ada sudut pandang yang beda. Saya rasa ini kayak kemajuan ya, kita kayak terbuka juga. Selama ini kita selalu aktivis ya, kita bekerja tanpa ada benefit apa-apa, tapi dengan adanya kita bisa di karbon, kedepannya kemungkinan aja akan ada social entrepreneurship juga. Jadi mereka lebih green, mereka melakukan aktivitas lingkungan, tapi ada benefit yang mereka bisa dapat. Jadi saya rasa ini social entrepreneurship.
Nah, ini saya ke konsultan ya, ini. Gimana Mbak Desti? Mau social entrepreneurship-nya atau ekologinya atau bisnisnya? Sulit ya dijawab. Sebenarnya prinsipnya sih kalau dari kami mungkin ya Pak ya, konsultan selain kita membantu lah ya para sektor ya, kalau dilihat harapannya dengan karbon ini itu menyasar seluruh sektor. Tidak hanya dari ekologi tetap terjaga dengan kita menjaga hutan misalnya, tetapi tadi betul yang disampaikan Bu Sweet, memang masyarakat yang di dalam hutannya pun mereka mendapatkan in return dari mereka menjaga. Nah, perannya konsultan di mana? Ya kami membantu mengawal, memfasilitasi karena mungkin yang dinilai memiliki knowledge cukup dan mumpuni di kami, sehingga kita mengawal, menjaga bahwa oh yang dilakukan sudah benar. Tetapi tadi jika disuruh memilih antara mana, sebetulnya ekologi dengan sosial itu sama-sama penting sebetulnya kalau kita lihat dalam satu siklus hidup ya Pak ya. Seperti itu sih Pak. Mbak Sweet dari aktivis, ya apa saja yang harus disasar untuk memasyarakatkan carbon trade ini, Mbak? Kalau kami memang biasa di reboisasi ya Pak ya, aforestasi khusus di mangrove. Kalau saya ininya mangrove rangernya itu kita di mangrove. Jadi lahan-lahan yang tanah timbul, daerah pesisir ya, kita ajak ayo masyarakat kita untuk sebuah membangun komitmen yang besar itu menurut kacamata aktivis ini siapa saja yang harus didorong untuk semua punya tanggung jawab, tidak hanya pemerintah, regulasinya itu ya, perusahaan ya, BUMN ya, ya. Kita sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah, kita difasilitasi semua ininya. Terus masyarakat ikut serta dalam pekerjaan reboisasi tersebut. Terus dari corporate mereka CSR-nya ke kita ya. Sektor tadi ada sektor pemerintah, ada swasta ya, corporate, kemudian ada masyarakat. Apa yang harus disiapkan itu? Apakah di regulasinya atau pendanaannya atau mekanisme yang secara total berlancar proses carbon trade? Ya, itu tadi sinergitas kita semua ya Pak ya, dari pemerintah itu memperlancar regulasi kita ya. Kita di lapangan tuh tekniknya bagaimana komitmen tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Dari perusahaannya ya tentunya pendanaan, dengan sama-sama komitmennya itu berhasil kayak gitu. Saya tangkap Mbak Sweet ini dari aforestasi ya menjadi sebuah hutan yang terwujud kembali kan itu. Jadi lebih menekankan di ekologinya. Lebih menekankan. Tadi Mbak Sweet nih dari seorang aktivis, masih bisa diberi tanggapan oleh Mas Ferry ini dari corporate nih. Ya, terima kasih Ibu Sweet. Kami dari corporate sangat mendukung adanya carbon trading ini Pak. Dan kami berkomitmen terhadap pengelolaan yang ramah lingkungan. Selain itu, kami tidak memungkiri kami bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, di mana di mata dunia dan bahkan nasional kelapa sawit dianggap merusak hutan. Tapi itu tidak berlaku jika kita bisa mengelola areal-areal itu dalam konteks landscape yang berbeda. Artinya kita bisa memandang mana areal yang memiliki nilai keanekaragaman, hayati yang tinggi, dan mana areal yang layak untuk dikelola dan tidak. Sehingga ada keseimbangan antara produksi dengan pengelolaan yang lebih stabil. Sawit itu degradasi atau deforestasi? Pertanyaan cukup sulit. Enggak apa-apa menurut jadi Mas Ferry. Kami diberi izin kelola misalkan 1000 hektar. Mana dalam 1000 hektar kita lihat areal-areal yang berkategori nilai konservasi dan tidak. Areal yang tidak dianggap tidak memiliki nilai konservasi maka akan kita kelola. Namun kita tetap mempertahankan areal-areal yang memiliki biodiversitas dengan kita sebut sebagai kawasan pelestarian plasma-nova dan kawasan pelestarian flora fauna. Mbak Desti, saya pekat nih. Tadi kan banyak komponen itu ya. Betul. Sebuah konsultan meramu, meracik semua pandangan dan formula itu gimana itu bisa tepat gitu? Iya, sebetulnya sih kalau berkaca dari case-nya corporate, semisal kayak tadi kelapa sawit ya Pak. Jadi
memang dalam tahapannya kalau kita mau mengatakan adalah sustainability corporate ya. Jadi memang di Raciknya itu kita memang ada 3 komponen kalau misalnya boleh saya bilang. Itu dari yang pertama dari sisi community-nya ya, nanti pendekatannya dengan epic proses dan yang lain-lain karena ada orang yang di dalam sana kan. Terus yang keduanya tadi karena kita bicaranya karbon, ya tentunya kita harus tahu dulu potensi di areal-areal tadi yang disampaikan Pak Peri berapa besar sebetulnya. Sampai kita kalau perhitungan corporate karena dia adalah profit ya Pak ya, company pasti akan ada masuk hitungan finansial nih. Nah berapa besar sebanding nggak investasi berapa yang harus kita berikan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting sebetulnya di dalam sustainability itu ada komponen biodiversity karena tadi disinggung kan ya, ada flora, ada fauna. Jadi memang diramunya mau tidak mau dalam satu dokumen lengkap. Kalau kita kaitkan dengan karbon, ya biasa kita bilang kayak acuan dokumen untuk kerangka project. Seperti itu. Tapi memang tahapannya mau tidak mau dipisahkan satu persatu karena pasti dia instrumennya itu akan berbeda-beda. Dari setiap aspek itu. Ya, terima kasih Mbak Sweet, Mbak Desti, Mas Ferry. Jadi membicarakan carbon trading ini setidaknya yang pertama adalah mindset ya. Satu mindset, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah tata kelola ataupun outcome-nya berupa regulasi. Nah, aspek-aspek ini yang memang harus disiapkan oleh siapa? Tentu saja karena ini sudah isu internasional. Saya kira ini pemerintah memang berkewajiban untuk mendorong semua tadi itu, entah regulasinya, kemudian komitmen semua pihak ini juga harus dibangun gitu. Dan tidak kalah penting adalah kesadaran semua lembaga kan itu kan. Ada sebuah entitas bisnis enggak peduli itu masalah bisnis, masalah apa, tapi dia punya image gitu kan. Itu mungkin juga sisi-sisi lain yang harus ditumbuh kembangkan ya. Artinya tumbuh kesadaran sendiri bahwasanya kalau emisi karbon ini tidak ditekan gitu kan, saya kira suhu muka bumi ini akan mengalami kenaikan dan itu semua akan merugikan ya planet bumi ini. Nah untuk itu selama masih bisa dibuat regulasi yang sangat mendukung dan juga muncul kesadaran dari corporate, kemudian dari kelompok masyarakat ya Mbak Sweet ya, dan juga nanti difasilitasi oleh konsultan-konsultan, saya kira ini ya menjadi sebuah tantangan ya, karena penurunan emisi itu sudah menjadi isu yang sangat lama dan sampai sekarang masih aja menjadi sebuah diskursus yang masih menarik. Saya kira gitu, teman-teman Remakers, selamat siang, terima kasih dan semoga obrolan ini memberikan manfaat dan menumbuhkan semangat kita untuk sama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca. Terima kasih Mbak Sweet, Mbak Desti, Mas Ferry, saya menjadi host. Terima kasih untuk acara podcast ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.